Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 281. Begitu jembatan besar terhubung, banyak pejabat dari Kementerian Pekerjaan terbang dan mengamati sekeliling bendungan. Kinmu melihat banyak orang memegang taruhan dan menikamnya ke dalam bendungan, satu tiang setiap 300 meter. Di samping masing-masing pasak berdiri seseorang dan seseorang mendirikan lonceng besar di jantung sungai. Dengan dentang lonceng yang gemerlap, taruhannya bergetar dan orang-orang di samping mereka membungkuk untuk mendengarkan gemetaran mereka. Apa yang mereka lakukan? Kinmu tidak bisa menahan kebingungan. Ling Yuxiu berjalan ke sisinya dan berkata, "Ini kamu tidak akan tahu, tapi Sungai Mad sering membanjiri sekitarnya pada hari itu, sehingga Imperial Preceptor memerintahkan asisten Menteri Kementerian Pekerjaan untuk memerintahnya. Banyak sumber daya keuangan masuk ke dalamnya, jadi ayah sangat marah dan bertanya mengapa asisten menteri telah menghabiskan begitu banyak uang dan untuk apa dia membelanjakannya. Dia diberitahu bahwa tembok tembaga didirikan di kedua sisi sungai lumpur. Dinding tembaga setebal 2 inci dan tinggi 2 kaki. Mereka ditata bersama dengan bendungan dan membentang sejauh 10.000 mil. Dinding tembaga ditutupi dengan tanda rune, jadi untuk memeriksa apakah ada celah atau penipisan dinding yang tersembunyi, mereka hanya bisa membunyikan bel. Suara akan mengaktifkan tanda rune untuk beresonansi bersama, dan gelombang suara dapat digunakan untuk menilai apakah ada celah tersembunyi atau hilangnya ketebalan." Kinmu memandang ke arah balai pekerjaan surgawi yang sibuk dan memuji, "Ide yang bagus." Xiun Xiang juga datang dan berkata, "Kaisar hampir mengeksekusinya karena dia menghabiskan terlalu banyak uang." Ling Yuxiu meliriknya dan berkata, "Asisten menteri telah menghabiskan terlalu banyak uang. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memproduksi sebuah kapal terbang, dihiasi kapal-kapal kesenangan yang berlayar di laut, kapal-kapal yang beroperasi di darat, kereta-kereta roda gila, pabrik-pabrik peleburan untuk gunung-gunung biji, bengkel-bengkel senjata, dan pabrik-pabrik di berbagai daerah. Berbagai kota bahkan memiliki perombakan yang meliputi selokan di bawah kota, paving jalan, kereta awan yang digunakan untuk menyerang kota, benteng di perbatasan, dan bahkan pembuatan mesin. Aku belum lahir saat itu, tetapi aku mendengar dari saudara laki-laki kedua bahwa jumlah uang yang dihabiskan oleh asisten menteri telah membuat ayah dan semua pangeran, selir, dan janda permaisuri mengencangkan ikat pinggang mereka sampai mereka berubah menjadi hijau karena kelaparan. Perbendaharaan kekaisaran dikosongkan dalam waktu singkat dan gaji para pejabat berhutang kepada mereka selama beberapa bulan." Xiun Xiang tersenyum. "Apa yang terjadi selanjutnya?" Ling Yuxiu menghela nafas. "Setelah itu, pabrik-pabrik peleburan dipopulerkan, dan semua jenis kapal terbang dan kapal pesiar berhias dijual kepada para pedagang. Pabrik-pabrik terus memproduksi barang-barang dan sebelum 2 tahun berlalu, perbendaharaan kekaisaran dipenuhi hingga penuh. Beberapa harta lagi harus dibangun untuk menampung uang itu, jadi ayah senang dia tidak membunuh asisten menteri. Kementerian Pekerjaan adalah yang terbaik dalam membelanjakan uang, sedangkan pembelanja terbaik berikutnya adalah pejabat dari Departemen Air. Mereka membangun pekerjaan irigasi dan transportasi di berbagai daerah seperti kereta penarik air, danau pembuang banjir, semua jenis bendungan dan jembatan, dan kanal pembukaan. Mereka membelanjakan uang seperti air yang mengalir, tetapi mereka juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat awam." Xiun Xiang berkedip dan berkata, "Sepertinya selalu asisten menteri dan pejabat yang membelanjakan uangnya. Jadi untuk apa menteri pemerintah? Sepertinya semua pekerjaan sedang dilakukan di bawah perintah asisten menteri Shan Youxin. Sementara menteri pemerintah tampaknya tidak melakukan apa-apa." Ling Yuxiu juga berkedip. "Menteri pemerintah mengawasi pengeluaran mereka." Xiun Xiang tertawa pendek. "Menteri pemerintah harus ditempatkan untuk mengawasi mereka namun kaisar tidak diyakinkan. Apakah saya benar? Lagi pula, asisten menteri dan para pejabat ini semua adalah orang-orang dari Heavenly Senchul. Kaisar tahu mereka adalah penguasa aula dan tuan dupa dari Heavenly Senchul sehingga dia tidak yakin tentang mereka." Tatapan Ling Yuxiu mendarat di tubuhnya. Suster junior Yun Xiang tampaknya sangat memperhatikan Heavenly Senchul. Xiun Xiang tersenyum manis. "Adik kecil ini tidak berbakat. Saya hanya orang suci dari Heavenly Senchul, jadi saya tentu harus memperhatikan mereka. Master Kultus Qin adalah guru suci guru kultus, jadi dia juga peduli dengan area ini. Sebagai orang suci, pertanyaan yang saya ajukan pada puteri juga merupakan pertanyaan yang harus diperhatikan oleh guru pemujaan." Kedua gadis itu saling menatap dengan mata lebar. Kinmu mengabaikan mereka dan melihat ke kejauhan. Dia melihat pejabat Departemen Air dan Departemen Tanah memeriksa tanah dan pekerjaan irigasi. Sementara itu, Departemen Panen sedang memeriksa buah-buahan dan sayuran,
jadi dia berjalan maju. Cult Master, sebelum panen musim gugur kuning dapat dikumpulkan, mereka akan diserang oleh serangga hama. Pejabat Departemen Panen adalah penguasa dupa Balai Petani. Dia menggali di sekitar tanah untuk diperiksa dan mengambil beberapa telur serangga sambil berbicara dengan Kinmu. Meskipun musim dingin sangat dingin, telur-telur ini tidak membeku sampai mati. Dalam beberapa 3 hingga 5 hari ketika cuaca menjadi hangat, telur-telur ini akan menetas. Karena sebagian besar vegetasi ditebang dan dibakar oleh para korban bencana selama musim dingin, serangga akan mulai memakan tanaman, karena mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Yang terbaik adalah berjaga dini untuk mencegah kerusakan serangga. Begitu mereka menetas, mereka harus segera dibunuh. Kinmu bertanya, "Dupa Guru, bagaimana kerusakan serangga bisa dicegah?" Mintalah para ahli keterampilan pedang ditempatkan di tanah yang dibudidayakan ini, atau ahli mantra dengan mantra jarum. Kalau tidak, kita juga bisa membiarkan para ahli serangga beracun keluar untuk melepaskan serangga mereka untuk memakan serangga tersebut. Pejabat dari Departemen Panen berdiri dan menepuk-nepuk tangannya, banyak tanah dan tangannya. Para murid Sword Hall, Eja Hall, dan Aula Serangga Berbisa semua bisa keluar untuk mendapatkan pengalaman. Kinmu mengangguk dan mengundang Fen Yun Xiao. "Brother Fen, turunkan perintah saya untuk selusin murid dari Sword Hall, Spell Hall, dan Venomous Insect Hall masing-masing untuk datang ke sini." Fen Yun Xiao memanggil bandit dan menyuruhnya untuk mengirim pesanan. Departemen Air sedang memperbaiki pekerjaan irigasi, membersihkan lumpur yang menumpuk di saluran air. Mereka juga memasang kembali saluran air untuk membuatnya lebih nyaman untuk menyirami lahan yang diolah. Di sisi lain, pejabat dari Departemen Pertanahan mengukur tanah. Dia mengambil penguasa surga mengukur, dan dengan ki vitalnya, para penguasa membuka dari negara mereka tumpang tindih dan menjadi lebih lama dan lebih lama. Pada para penguasa, skala yang ditandai dari pengukuran muncul, dan seorang sarjana kekaisaran mencatat angka-angka, menekankan pada sempoa yang tidak biasa yang dibentuk oleh ki vitalnya. Sementara itu, asisten menteri membawa semua orang dari Departemen Pekerjaan untuk terbang ke langit dan mengamati situasi jalan di berbagai bagian prefektur yang menguntungkan dari langit. Mereka mencatat bagian mana dari jalan yang dihancurkan sebelum pergi untuk memperbaikinya. Shan Youxin adalah pria yang cakap. Kinmu berseru pada dirinya sendiri. Para pejabat dari Kementerian Pekerjaan Kerajaan Perdamaian Abadi memiliki cara yang diatur secara metodis untuk menangani berbagai hal dan apa yang mereka lakukan benar-benar bermanfaat baik bagi negara maupun rakyat. Di istana penguasa kota, hakim dari prefektur menguntungkan melaporkan situasi itu, dan Ling Yushu mendengarkan sepanjang malam. Dia kemudian memanggil pendaftar resmi untuk memeriksa berbagai catatan dan sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak tidur sebentar. Ketika sampai pada hari kedua, Ling Yushu dan hakim dari prefektur menguntungkan keduanya sedikit kelelahan. Sama seperti putra mahkota berjalan keluar dari rumah penguasa kota, menteri pemerintah dan asisten menteri datang. Asisten Menteri Shan Youxin menyerahkan kepadanya beberapa gulungan. "Yang mulia, masalah yang berhubungan dengan pekerjaan irigasi, transportasi, serta sayuran dan buah-buahan telah ditangani. Hanya masalah di bawah Departemen Pertanahan yang meminta Yang Mulia untuk menanganinya." Ling Yushu tercengang dan berteriak, "Begitu cepat?" Shan Youxin berkata, "Setelah Yang Mulia selesai membaca, Anda bisa bersiap-siap untuk membunuh orang." Ling Yushu memiliki ekspresi muram. "Apakah perolehan tanah begitu parah?" Shan Youxin mengangguk. Ling Yushu memanggil hakim dari prefektur menguntungkan dan meletakkan gulungan itu di tangannya dengan tatapan serius. "Jangan tidur dulu. Saya tidak akan tidur, dan Anda akan membaca ini bersama saya. Kami akan membacanya saat kami menangkap dan membunuh orang-orang. Mereka yang harus ditangkap akan ditangkap, dan mereka yang harus dibunuh akan dibunuh. Di masa-masa yang tidak biasa ini, kita harus memberikan hukuman berat." Hakim dari prefektur menguntungkan memiliki wajah pucat. Kinmu memanggil Chen Wanyun dan yang lainnya. "Tugasmu ada di sini. Kalian harus mengikuti para pejabat untuk menangkap orang-orang nanti." Chen Wanyun bergumam, "Kultus guru, bukankah Anda mengatakan itu tidak akan berbahaya? Untuk dapat memperoleh tanah di masa kekacauan, orang-orang ini semua akan menjadi tiran di wilayah ini. Kekuatan keluarga berpengaruh bukan masalah bercanda." Kinmu tersenyum. "Kalian adalah para ahli dari Imperial College, para elit kekaisaran, jadi bagaimana kamu bisa takut pada para tiran di wilayah ini?" Wei Yong, Yu Qinghong, dan yang lainnya tidak sabar untuk bergerak. Tidak lama kemudian, putra mahkota dan hakim mewariskan perintah mereka untuk menangkap orang-orang,
jadi Wei Yong dan yang lainnya segera mengikuti para pejabat dan pergi. Mereka baru kembali pada sore hari, semuanya berlumuran darah. Jelaslah bahwa mereka telah melalui beberapa pertempuran sengit. Ling Yushu menghabiskan 2 hari untuk menyelesaikan masalah di prefektur menguntungkan, kemudian terus menuju ke timur. Dalam perjalanan, mereka mengelola masalah di sekitar Sungai Mad juga. Suatu hari, mereka datang ke prefektur sungai. Tempat ini menghadap laut ke timur dan jauh dari ibu kota. Saluran air mereka dikembangkan, dan mereka memiliki pelabuhan besar. Kapal-kapal dagang di sini tidak hanya terhubung ke semua pelabuhan di dunia. Mereka bahkan berdagang dengan negara-negara asing dan memiliki hubungan dengan negara-negara di luar negeri. Semua orang sudah terbiasa dengan rutinitas dan pergi untuk melakukan inspeksi sendiri tanpa instruksi dari asisten menteri. Setelah menyelesaikan tugas-tugas di prefektur sungai, Ling Yushu dapat melihat bahwa semua orang kelelahan dan berkata, "Sudah sulit bagi semua orang, jadi mengapa kita tidak mengambil istirahat beberapa hari di prefektur sungai sebelum berangkat?" Semua orang bersorak. Kinmu ditarik oleh Ling Yushu untuk berjalan di jalan. Perdagangan dan perdagangan prefektur River berkembang pesat dan mereka memiliki banyak barang menarik dari negara asing. Mari kita lihat adil. Aku akan pergi juga. Xiun Xiang mengikuti mereka, dan Ling Yushu meliriknya sambil berpikir pada dirinya sendiri. Vixen. Bajingan kecil, pikir Xiun Xiang dengan wajah penuh senyum. Percikan terbang dari tatapan kedua gadis ini, tapi Kinmu tidak melihat apa-apa. Memang ada banyak mainan aneh dan aneh di Pekan Raya River Prefecture, tapi yang paling menarik baginya bukanlah barang-barang aneh ini, melainkan mainan orang asing. Dia melihat banyak orang asing mengenakan pakaian aneh dan berbeda, dan penampilan mereka berbeda dari orang-orang dari perdamaian abadi. Bahkan ada beberapa yang merupakan ciklop. Mereka hanya memiliki satu mata di jantung alis mereka, dan itu tumbuh secara vertikal. Ada juga manusia bersenjatakan 4 dan berkepala 2. Dia bahkan melihat beberapa gadis dari suku laut yang berpakaian indah. Namun, mereka memiliki 8 kaki seperti gurita dan berjalan cepat. Ketika dia melihat mereka secara detail, dia juga bisa melihat insang di samping telinga mereka. Mereka datang dari laut, Xiun Xiang berbisik kepada Kinmu. Mereka adalah pedagang suku laut. Saya dengar mereka telah mendirikan negara di bawah laut. Kinmu tercengang. Barang-barang yang dijual suku laut juga sangat aneh. Dia berhenti di depan pohon koral biru yang secara otomatis mengeluarkan uap air sementara bola air besar melilitnya. Di dalam uap air, ada seorang gadis yang tingginya 3 inci, mengendarai kuda laut dan menyanyikan lagu rakyat yang kata-katanya tidak ia mengerti. Setelah itu, beberapa gadis lagi yang mengendarai kuda laut turun dari pohon dan mulai mengelilingi pohon karang dengan beberapa pria, menari dan bernyanyi bersama. Pohon koral ini sebenarnya memiliki suku-suku kecil. Xiun Xiang dan Ling Yushu juga terpesona olehnya. Tepat pada saat ini, seorang gadis langsing dan tinggi dengan gaun hijau gelap panjang maju ke depan dan memandangi pohon karang biru itu, berseru dengan kagum, "Sungguh spesies yang aneh. Xiao Hong, tidakkah kau juga berpikir begitu?" Kinmu memiringkan kepalanya dan melihat anting-anting giok berwarna merah tergantung dari daun telinga gadis itu. Tiba-tiba, anting-anting itu membentang sendiri dan menampakkan dirinya sebagai ular merah kecil, membuka mulutnya untuk mendesis pada Kinmu. Long Jiaonan. Kinmu heran dan ingin mencabut pedangnya ketika wanita itu tersenyum. Yang terbaik jika Cult Master Qin tidak bergerak. Xiao Hongku adalah dari Seven Stars Realm dan dapat menelan kalian bertiga dengan satu suap tunggal. Cult, ayah saya ingin melihat Anda. Kulit kepala Kinmu mati rasa saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Naga Tua juga ada di sini? Long Jiaonan tertawa kecil. Ayahku dikenal sebagai Raja Naga, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan di prefektur sungai? Namun, semua berkat Cult Master, sekte penunggang naga kami diberantas, memberi ayah dan aku tidak ada pilihan lain selain bersembunyi di Laut Timur. Xiun Xiang berkedip dan berkata dengan gembira, "Selamat, Suster Long dalam menangkap guru pemuja setan surgawi dan putri keenam Eternal PAC. Karena aku tidak diperlukan di sini, aku akan pergi dulu." Long Jiaonan mencibir, dan ular kecil itu tiba-tiba berenang ke arah Xiun Xiang, merentangkan lidahnya untuk menjilat lehernya. Putri sulung keluarga Si, Santo Suci Surgawi Iblis, harga dirimu tidak kalah dengan Putri Eternal PAC 6. Apakah Anda pikir saya tidak tahu siapa Anda? Chapter 282. Heavenly Senchult adalah keluarga besar, dan Si, dalam nama keluarga Xiun Xiang dimaksudkan untuk mengelola, untuk mengendalikan. Sejak Heavenly Senchult didirikan, Si family bertanggung jawab untuk mengelola keterampilan, warisan, kekayaan,
dan penyebaran kultus. Karena keluarga Si sangat penting, Santo Suci Surgawi Iblis akan paling sering datang dari keluarga Si. Dia akan menjadi kepalanya, dan sampai batas tertentu, pentingnya keluarga Si bahkan akan lebih tinggi daripada guru suci Master Kultus. Nenek Si seperti itu sebelumnya, dan Si Yunxiang sama setelah itu. Oleh karena itu, Long Jiaonan secara alami tahu nilai Si Yunxiang. Kali ini dia menangkap putri ke-6 Kekaisaran Perdamaian Abadi dan juga guru pemujaan dan Santo Suci Pemujaan Iblis Surgawi, membuatnya cukup senang dengan dirinya sendiri. Namun, dia masih sangat berhati-hati dan melepaskan karung Taotie dari pinggang Qinmu serta senjata roh di tubuh Ling Yuxiu. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan meraba-raba tubuh Si Yunxiang. Si Yunxiang terkekeh. "Sister Long, jangan meraba-raba saya. Tidak ada senjata roh di tubuhku karena aku berjalan di jalur mantra." Long Jiaonan mencibir. Dia mengambil jepit rambutnya dan berkata, "Fraksi ejaan? Saya melihat Anda seorang ahli keterampilan pedang juga." Kekuatan jepit rambut ini tidak sedikit. Pisau pemotongan babi, palu besi, dan sisa senjata di punggung Qinmu juga dihilangkan. Sementara sikat, tinta, kertas, dan batu tinta yang tersembunyi di lengan bajunya juga digeledah. Namun, ketika Long Jiaonan melihat bahwa barang-barang ini semua biasa dan bukan senjata roh, dia memasukkannya kembali. Dia bersiul, dan ular merah kecil menggali di sekitar pakaian trio untuk mencari lebih banyak senjata roh. Long Jiaonan adalah orang yang berpengalaman, jadi dia benar-benar tidak akan meninggalkan mereka kesempatan untuk kembali. Poin yang paling penting adalah bahwa Qinmu tidak membawa naga kilin bersama ketika dia pergi jalan-jalan dengan dua wanita. Pada saat ini, kilin naga masih tidur di istana Tuan Kota. "Ayo pergi." Long Jiaonan, yang berpakaian sebagai wanita, sangat menawan. Saat dia memeluk lengan Qinmu, bahkan ada sedikit rasa malu dalam ekspresinya. Perahuku ada di tepi laut, dan itu sudah menunggu cukup lama untuk guru sesat, Santo, dan putri. Ketika putra mahkota menyadari apa yang terjadi, kalian bertiga sudah akan berada di Laut Timur. Qinmu tersenyum. Sister Long benar-benar bijaksana. Long Jiaonan bersiul, dan ular merah kecil itu merayap ke tubuh Qinmu dan menggantung diri di telinga kirinya, meludahkan lidah bercabangnya saat mendesis. Long Jiaonan tersenyum lembut. "Tidak peduli seberapa manis mulutmu, akan sulit bagimu untuk lepas dari genggamanku. Jangan coba trik apapun. Xiao Hong bisa mengambil nyawamu hanya dengan membuka mulutnya." 3 wanita dan 1 pria berjalan keluar dari pameran dan bertemu Chen Wanyun, Wei Yong, Yu Qinghong, dan para cendekiawan lainnya. Saat kedua kelompok berhadapan muka, Long Jiaonan tersenyum dan berbisik kepada Qinmu, "Bertindak wajar, jangan memaksaku untuk membunuhmu dan temanmu." Chen Wanyun berhenti dan melihat ketiga wanita itu. "Kultus Master, gadis ini tampaknya tidak terbiasa. Bolehkah saya bertanya siapa dia?" "Seorang kenalan lama." "Kalian sedang belanja?" "Saya tidak ingin keluar, tetapi apa yang bisa saya lakukan ketika Fatih Wei, King Hong, dan yang lain memaksa saya untuk keluar, dengan mengatakan bahwa kita harus memenuhi acara dan adat setempat," kata Chen Wanyun tanpa daya. Setelah selesai, ia membawa semua orang ke pameran. Long Jiaonan kemudian membawa Qinmu dan sisanya ke pelabuhan. Di pekan raya, wajah Chen Wanyun tenggelam, dan dia berkata dengan cepat, "Master sesat dalam bahaya." Wei Yong, Yu Qinghong, dan yang lainnya terpana, tidak mengerti apa yang dia maksud. Chen Wanyun berkata dengan sungguh-sungguh, senjata di tubuh guru sekte hilang. Mereka tidak pernah meninggalkan tubuhnya, namun sekarang mereka pergi. Juga, jepit rambut di punggung junior sister Si, senjata roh pada sang putri juga hilang. Pasti ada yang salah dengan wanita itu. Informasikan pada putra mahkota, aku akan melacak mereka. Wei Yong, Yu Qinghong, dan yang lainnya akhirnya mengerti beratnya masalah ini dan segera kembali ke rumah penguasa kota. Sementara itu, Chen Wanyun meninggalkan pameran sambil berpikir pada dirinya sendiri. Wanita itu terlihat agak akrab, saya sepertinya sudah melihatnya sebelumnya. Saya bertanya-tanya siapa dia. Long Jiaonan membawa Qinmu dan sisanya ke pelabuhan dan naik kapal. Berlayar. Kapal segera berlayar menuju Laut Timur. Di belakang mereka, Chen Wanyun meninggalkan jejak sebelum melompat ke laut, berlari di permukaan air atau mengikuti kapal. Kecepatan kapal tidak lambat, tetapi dia berlari seolah-olah dia terbang sehingga dia bisa mengikuti dengan kecepatan stabil. Di kapal, seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan muda sekte, ada seseorang di belakang."
Long Jiaonan datang ke buritan kapal dan sedikit terkejut ketika dia melihat Chen Wanyun menginjak ombak. Hanya seorang sarjana kekaisaran. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan Raja Naga di laut? Dia mengeksekusi peluitnya, dan ada perubahan aneh. Tidak lama kemudian, ular laut lemah yang panjangnya lebih dari 30 meter muncul dari bawah air dan berenang cepat menuju sarjana. Chen Wanyun heran, dan pedang terbang keluar dari karung pedang di punggungnya, membunuh ular laut yang datang mengguyur. Daerah di mana dia bertarung langsung sepertinya adalah air mendidih yang meluap dari pot. Ular laut seperti naga yang tak terhitung jumlahnya menerobos air dan menyerangnya dengan panik. Ketika Chen Wanyun telah membantai jalan keluar dari serangan ular laut, kapal telah lenyap tanpa jejak. Dia naik ke langit dan berdiri di udara untuk melihat-lihat. Ketika dia melihat riak giok laut besar dalam radius 10.000 mil, dia tidak bisa menemukan kemana kapal itu pergi. Sial! Ekspresi Chen Wanyun berubah serius. Di kapal, Long Jiaonan tidak membatasi pergerakan Qin Mu dan yang lainnya, membiarkan mereka berkeliaran dan menonton kapal semakin jauh ke kedalaman laut. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat langit tinggi di atas dan laut dalam di bawah. Tidak ada cara untuk meninggalkan jejak di permukaan laut. Dia penuh kegembiraan dan membuka kertasnya untuk mulai melukis di haluan kapal. Long Jiaonan datang untuk melihat bahwa dia sedang menggambar laut. Ada ombak berbahaya dan awan gelap menyapu semuanya. Sebuah kapal bepergian dengan angin dan ombak sementara kilat melintas dalam kegelapan di luar, mencerahkan tempat untuk sesaat. Ada suasana artistik yang aneh pada lukisan ini yang membuat orang merasa seperti berada dalam lukisan itu. Saya tidak berharap keterampilan melukis Cult Master Qin sebenarnya tidak buruk, Long Jiaonan memuji. Jika Anda pergi ke ibu kota untuk menjual karya seni Anda sebagai mata pencaharian, Anda harus dapat mencapai reputasi sarjana terpandang dan berprestasi. Seorang tukang perahu di samping berjalan dengan pisau algojo dan melambaikannya di dekat leher Qin Mu sambil tertawa. Sayang sekali guru pemuja iblis surgawi ini akan mati namun dia masih memiliki mood untuk mencoret-coret. Long Jiaonan mencibir, hantu tiga tua, sebelum ayahku memerintahkannya untuk dibunuh, dia masih seorang tamu yang diundang oleh sekte penunggang naga kita. Beri hormat. Mata Ling Yuxiu menyala, dan dia datang untuk melihat lukisan Qin Mu sambil melirik si Yun Xiang secara rahasia. Qin Mu tampaknya tidak puas dengan lukisan itu dan meletakkan lukisan yang sudah selesai ke samping untuk memulai bagian lain. Isinya angin, hujan, kilat, dan gelombang berbahaya sekali lagi, tapi kali ini tidak ada kapal. Long Jiaonan awalnya menonton dengan penuh minat, tetapi ketika dia melihat Qin Mu menggambar jenis lukisan yang sama berulang-ulang, kesegaran pemandangan memudar. Dia berjalan pergi sendiri, hanya menyisakan Xiao Hong untuk tetap di telinga Qin Mu. Qin Mu melukis beberapa lukisan lagi dari badai di laut. Kemudian, dia mengangkat kuasnya seolah menambahkan beberapa sentuhan akhir pada lukisan. Ketika dia meletakkan pukulan pertamanya, lukisan itu tampak menjadi sedikit berbeda. Badai di dalam sepertinya terbang keluar. Qin Mu menambahkan pukulan terakhir pada lusinan lukisan dan membuangnya dari kapal tanpa kesulitan tambahan. Long Jiaonan menghela nafas pada dirinya sendiri ketika dia melihat pemandangan ini. Dengan tangannya di belakang, Qin Mu memandang ke arah Long Jiaonan sambil tersenyum. Aku pernah mendengar ada angin kencang dan ombak di laut, jadi aku ingin tahu apakah kapal Sister Long akan mampu menangani turbulensi? Long Jiaonan mencibir, cuacanya cerah sekarang, jadi tentang angin dan ombak apa yang kamu bicarakan? Tepat ketika dia mengatakan itu, angin tiba-tiba tumbuh lebih kuat, menjadi angin kencang dari angin hanya dalam waktu beberapa saat. Langit kemudian berubah gelap, dan angin kencang meletus. Ketinggian ombak melampaui puncak gunung, melemparkan kapal ke langit sebelum jatuh. Semua orang di kapal tertangkap lengah dan bergegas untuk menstabilkan diri. Namun, sambaran petir berderak dan menghantam secara acak. Di tengah kekacauan, Qin Mu menjentikan Xiao Hong yang tergantung di telinganya. Tepat ketika ular merah kecil itu terbang keluar dan hendak mengungkapkan bentuk aslinya, beberapa ratus baut petir berkumpul bersama dan mengenai tubuhnya dengan ledakan yang mengejutkan dunia. Long Jiaonan terkejut ketika dia melihat ular merah kecil jatuh ke laut. Ada banyak petir menyambar daerah tempat ular merah kecil itu jatuh. Akhirnya terungkap bentuk aslinya di air laut, tetapi secara terus-menerus tersetrum oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, mengubah badannya mati rasa dan membuatnya tenggelam ke dasar laut. Dari mana datangnya badai? Mengapa itu hanya menyerang Xiao Hong? Jantung Long Jiaonan menjadi bingung, dan dia melihat sekeliling, tetapi hanya melihat kegelapan pekat. Ini membuat perasaan aneh muncul di hatinya. Situasi ini terlihat sangat mirip dengan lukisannya.
Tangan kiri Qinmu meraih Xiun Xiang sementara kirinya memegang Ling Yuxiu. Mereka bertiga kemudian melompat ke laut hitam pekat. Long Jiaonan berteriak kaget, dan kapal di bawah kakinya tiba-tiba terbelah menjadi 5 bagian, melemparkan semua orang ke laut. Tepat pada saat ini, dia melihat kapal lain berlayar dari ombak yang dahsyat, dan Qinmu, Ling Yuxiu, dan Xiun Xiang berdiri di haluan kapal itu. Master kultus muda melambai padanya, dan kapal berlayar ke kegelapan, menghilang tanpa jejak. Long Jiaonan segera mengejar, tetapi gelombang besar seperti gunung datang menabraknya, merendamnya di dalam air. Dia mendengus dan pecah, tetapi tepat ketika dia melompat ke udara, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya membombardir dan mereka semua fokus pada tubuhnya, memutar tendernya di dalam, garing di luar. Long Jiaonan melakukan semua yang dia bisa untuk melawan petir, ketika tiba-tiba menghilang dan angin berhenti. Laut menjadi sangat tenang. Long Jiaonan benar-benar basah kuyup dan berdiri di permukaan air dengan sedih. Melihat sekeliling, dia melihat tinta secara bertahap menyebar di laut. Seekor ular sanca merah besar berenang ke sisinya, tubuhnya dipenuhi luka. Perasaan sedingin es menyapu hati Long Jiaonan saat dia melihat sekeliling. Para tukang perahu di kapal telah meninggal dalam bencana yang mendadak ini, dengan hantu 3 tua telah mati paling menyedihkan di antara mereka. Apakah bahaya laut ini ditarik oleh Cult Master Qin? Long Jiaonan masih agak tidak percaya. Qinmu dan 2 gadis berdiri di haluan kapal yang segera menyebar dan berubah menjadi genangan tinta yang menghilang ke laut. Mereka bertiga memobilisasi ki vital mereka dan mendarat di permukaan air. Di depan, mereka melihat sebuah pulau. Long Jiaonan membawa kita ke kedalaman laut timur, jadi akan sangat sulit bagi kita untuk kembali ke prefektur sungai di tepi laut. Itu akan melelahkan kita sampai mati. Dengan demikian, Qinmu menyarankan, mengapa kita tidak pergi ke sana untuk beristirahat dulu? Chen Wanyun sangat cerdas dan seharusnya sudah memberitahu putra mahkota. Dengan kapal Fen Yun Xiao, tidak akan sulit bagi mereka untuk menemukan kita. Ketika mereka bertiga datang ke pulau itu, banyak manusia kecil berwarna kuning tiba-tiba berlari keluar dari hutan. Mereka memegang pisau, garpu, tongkat, dan gada sambil bergegas maju dengan agresif. Namun, ketika mereka datang di depan mereka, manusia kecil ini semua berhenti di langkah mereka dan menatap mereka dengan ketakutan. Raksasa. Salah satu dari mereka menjerit di atas paru-parunya. Tentara ini segera membubarkan diri dan melarikan diri ke segala arah. Manusia kecil ini tingginya hanya 1 kaki. Beberapa dari mereka bersembunyi di celah-celah bebatuan, beberapa di bawah pasir, beberapa pergi di bawah dedaunan, sementara yang lain hanya memutuskan untuk bermain mati di tanah ketika mereka tidak dapat menemukan tempat untuk bersembunyi. Mereka menjulurkan lidah dan membuka mata lebar-lebar. Begitu banyak segel Salomo? Xiun Xiang heran. Mereka adalah meterai Salomo yang telah berubah menjadi roh. Mereka bisa dimakan dan akan membantu dalam meningkatkan budidaya dalam jumlah besar. Raksasa-raksasa itu akan memakan kita. Salah satu anjing laut Solomon yang telah mati diputar berguling dan melompat berdiri. Dia segera mulai berlari setelah berbalik, tetapi hanya menabrak pohon dan pingsan. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.